Sebut Gibran manusia tidak bermutu, tidak mampu tetapi memaksa, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko akhirnya dirujak oleh emak-emak. Ya, merasa dirinya paling hebat dan merendahkan Gibran. Dan inilah pernyataan Mayor Jenderal Sunarko yang langsung disambar oleh emak-emak. Aduh, Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja. Dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran yang mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Leadershipnya, Iya. intelektualitasnya, apa ada itu dimiliki oleh Gibran. Nah itulah yang menakutkan buat kita. Yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara sak gede ini gitu kan. Kita kan meragukan. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Kalau kau bermutu, nggak mungkin kau percaya. Kau bilang kan, Roy Suryo mengatakan link pupu papa 99,99% punya Gibran. Masa seorang purnawirawan mantan jenderal percaya omongan mantan narapidana? Kalau kau meyakini pupu papa itu milik Gibran, kenapa kalian nggak bawa ke pengadilan? Kenapa cuma cuap-cuap di media sosial? Itu menunjukkan ya betapa tidak bermutunya lah kau ini. Lalu dibilangnya juga ya, dia bilang link itu kelihatannya kalau moralnya nggak benar. Maksud dia ya kan, melalui pupu papa itu dia melihat moral Gibran itu nggak benar. Pak Kumis, kau yang tak bermoral. Kau tak punya moral sama sekali. Kau berbicara masalah moral, padahal diri kau sendiri tak bermoral. Tak ada hormat kau sama wakil presiden. Walaupun dia lebih muda daripada kau, ya, tapi dia wakil presiden. Bicara moral padahal diri sendiri tak bermoral, mengatakan wakil presiden ya tidak bermutu. Pak Kumis, masa kau sudah selesai? Kau tuh bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa. Jadi nggak usah belagu seolah-olah kau punya kuasa. Kata dia ya kan, kemudian katanya Dokter Tipa mengatakan dari kasus yang ada, ya maksudnya kasus pupu papa ini, itu menunjukkan bahwasanya Gibran itu punya kelainan jiwa. Kau sampaikan sama si Tipa, dia yang wanita punya kelainan jiwa. Kalau wanita waras tidak akan sibuk setiap hari mengurus urusan keluarga orang lain. Perempuan tak tahu malu kan, yang punya gangguan jiwa setiap hari kerjanya cuma mengurus ya mantan presiden dan keluarganya. Apa itu yang mau kau dengar ucapannya?
Di mana mutu kau sebagai mantan jenderal percaya dengan manusia seperti ini? Aneh aja nengok kalian ini. Kau bukan siapa-siapa. Dulu waktu kau masih menjabat bolehlah kau, ya kan, sombong. Sekarang kau mau sombong. Apa yang mau kau sombongkan? Kau bukan siapa-siapa, tak punya jabatan apapun. Cuma rakyat biasa yang hanya berkoar-koar, seolah-olah kau merasa hebat. Dibilang Pak Kumis lagi, nah kan? Jadi bilang dia, Prabowo itu sebagai manusia, walaupun punya andil, salah karena dia ikut memilih Gibran. Salahnya di mana? Kalau seorang Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya. Yang salah itu kalau Prabowo Subianto memilih kau menjadi wakilnya. Karena kau cuma apa? Cuma sampah masyarakat. Dia bilang kalau seandainya Gibran mau tuntut dia katanya. Nggak perlu juga ya wakil presiden menanggapi orang-orang seperti kau ini. Sampah itu Pak Kumis akan busuk dengan sendirinya. Dibilang Pak Kumis lagi ya kan, kalau negara ini bukan negara kerajaan, ya, yang namanya putra mahkota calon pengganti raja anaknya. Pak Kumis, siapa bilang negara kita negara kerajaan? Kalau seandainya negara kita negara kerajaan, otomatis Gibran itu sudah diangkat Pak Jokowi menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Yang memenangkan Gibran dan Bapak Prabowo Subianto adalah rakyat Indonesia. Kenapa kau sakit hatikan sama Pak Jokowi? Kusarankan sama kau, istirahatlah ya, umur pun udah maghrib. Jangan menebar kebencian. Kaulah sesungguhnya manusia tak punya mutu sama sekali. Percuma kau akan pendidikan tinggi dulu atau kau dinas jabat pangkat kau tinggi, tapi moral, akhlak kau, etika kau tak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Pupu Papa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya pingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam. Sakit sampai kemudian dipanggil sama yang maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rijal Padilla, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Tapi mungkin kita rakyat juga perlu bersuara kalau MPR sampai tidak membatalkannya. Kita nggak mau dipimpin oleh orang tak bermoral, tak beradab, dan tak berilmu. Udah jelas tak berilmu. Dia hanya punya sertifikat dari Dikbud, pendidikannya setingkat dengan SLTA. Bingung gitu saya itu. Kelas 2 SMA pindah dari Solo ke Singapura selama 4 tahun, masa cuma dapatnya
sertifikat dari Dikbud setara dengan SLTA. Kita kan bisa ukur kira-kira ilmunya gitu kan. Kita pemimpin itu harusnya orang pilihan, pinter, bermoral, punya leadership yang baik, punya sikap-sikap yang baik. Nah, Gibran, kita bisa nilai ini orang dari akun yang namanya Buku Papa itu. Sangat tak beradab. Pemimpin tak beradab apa yang kita harapkan? Mau dibawa kemana? Kita yang 280 juta kurang lebih ini. Terusnya enggak kehormatan kita di mata bangsa-bangsa lain atau negara lain yang ada di sekitar kita. Terusnya tidak. Dan dunia perguruan tinggi, baik guru besarnya dan mahasiswanya, terusnya enggak kalau dipimpin sama orang yang seperti ini. Saya bicara bukan dalam rasa karena tidak senang sama Gibran. Saya nggak ada urusan. Tapi saya dan banyak orang yang setelah saya ajak ngomong nggak yakin negara ini bisa maju dipimpin oleh orang seperti Gibran ini. Dia mau kaya raya, dia mau jadi raja di kampungnya atau di rumahnya sana, tak peduli, nggak masalah. Tapi kalau dia memimpin bangsa Indonesia yang begitu luas, begitu besar, kita udah tertinggal dari negara tetangga kita. Saat ini Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, relatif masih tertinggal. Yang ada mungkin yang lebih tertinggal dari Indonesia di Asia Tenggara ini. Tapi umumnya di sekitar kita ini, kita udah sangat tertinggal. Padahal kita merdeka paling dulu. Nah, ke depan harusnya kita punya kader, kita punya bibit lulusan perguruan tinggi. Lucu. Kami berempat ya, saya Roy Suryo mulai panik ya kan setelah organisasi pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy dan kawan-kawan ya kan ke Polres Jakarta Pusat. Roy pun mulailah ya kan berkoar-koar. Roy bilang ya ini lucu, kata Roy. Kata dia ya lucu, kami berempat, Roy, Rismon, Tipa, Rizal Padilla akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Sambil ketawa Roy bilang ya ini benar-benar lucu. Kok lucu pula Roy? Ya nggak lucu lah Roy. Kan memang benar kalian menghasut rakyat Indonesia untuk percaya bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi nggak ada yang lucu di sini. Kata Roy Suryo, nggak apa-apa ya. Kalau pasal yang dulu pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap satu ustadz, waktu itu sukses, tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rejim yang memang mungkin dilawan oleh beliau. Oh, maksud kau yang dulu masuk apa itu? Yang ditahan dulu? Gus Nur apa siapa sih namanya? Yang masalah sumpah mubahalah itu. Wajar lah dia kena, Roy. Kalau memang dia salah, itu bukan kriminalisasi, itu kriminal. Kriminalisasi itu Roy, ya kalau kau tidak melakukan kesalahan, habis itu kau ditangkap, ya dituduh kau melakukan kesalahan, itu baru kriminalisasi. Ini nggak ada kriminalisasi di dalamnya, ini murni kriminal. Itu kata Roy juga. Kata Roy ya kan, tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkap kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggak mungkin juga Pak Prabowo ya kan mau membela kau. Kalau kau salah ngapain dibela? Lagian ini urusannya kan Roy beda, ya bukan ranah hukum, itu bukan urusan Pak Prabowo. Gak mungkin lah Pak Prabowo percaya sama kau. Lebih percayalah Pak Prabowo sama Jokowi lagi, sama pihak UGM, KPU,
Masa percaya sama kau menuduh Pak Jokowi ijazah palsu? Yang benar aja lah. Mau minta backup dari sama Pak Prabowo? Nggak main. Terus kata Roy juga ya kan, dia bilang dia kan mau mengungkap, mau membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Lah, yang melaporkan kau kan bukan Pak Jokowi. Nanti ada babak kedua, Pak Jokowi melalui pengacaranya akan melaporkan kau. Jadi kau tunggu aja, kau siapkan mental. Agak-agak kau pergi dulu medical check up, ya kan? Siapkan dulu, jantung aman apa enggak? Jangan nanti kayak kemarin, yang waktu kau ketangkap kemarin itu, waktu sidang kau naik pakai kursi roda, kasihan aku nengoknya. Jadi kau siapkan mental dulu. Udahlah Roy, ya kan, kau hadapi aja kenyataan. Lagipun kan gampang kali mulut kalian itu bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, sementara kalian tak punya bukti. Dan kalian tidak punya hak dan wewenang untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Pembuktian itu ada di pengadilan, bukan dari mulut kalian. Seluruh Indonesia tak mungkin percaya ijazah Jokowi palsu. Dari pihak UGM sudah menyatakan bahwasannya Jokowi ya kuliah dan menamatkan kuliah sehingga mendapatkan ijazah sarjana di sana. Kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi sudah beramai-ramai yang memberi klarifikasi bahwasanya benar mereka ya kan sama kuliahnya sama Pak Jokowi. Kalaupun kau ke pengadilan, ya Roy ya, nggak mungkin juga kau menang. Yakin aku. Jadi sekali lagi gue bilang sama kau, Roy ya, kau siapkan mental. Kau bilang sama kawan-kawan kau, siapkan mental. Jangan sampai down kalian nanti, paksa didorong pakai kursi roda. Sedih nengoknya.